Oke, sip. Jadi sebenarnya aku share juga sama. Oke, jadi sebenarnya ini ada 3 soal kan. 3 soal ini, soal pertama itu tentang statika. Statika itu kan berarti objek yang diam ya. Nah, soal kedua tentang momentum sama energi. Soal ketiga tentang hukum Newton, gerak rotasi sama osilasi sekalian jadi satu soal. Nah, jadi ini semua harusnya udah cover materi yang kalian jadikan bahan di KSNK kemarin. Nah, yang belum masuk adalah materi khusus KSNP, itu biasanya gravitasi. Jadi di sini aku mau ngukur dulu kayak teman-teman seberapa menguasai sih materi sebelum ini gitu. Sebelum kita lanjut ke materi yang khusus buat KSNP. Nah, jadi aku udah tulis juga di sini referensinya. Ini kebanyakan soalnya terinspirasi dari Morin. Mungkin dengan sedikit modifikasi-modifikasi aja. Uh, jadi sebenarnya kalau kalian udah pernah ngerjain harusnya aman sih. Kalau udah pernah ngerjain Morin. Di sini soal yang nomor 1 ini emang cukup susah ya. Dia butuh kalkulus yang agak susah, butuh integral. Nah, soal 2 harusnya soal yang lebih gampang. Dia soal yang cukup rutin lah ya. Buat soal jenis-jenis tumbukan gitu. Nah, soal 3 juga harusnya cukup mudah. Dia soal yang cukup rutin tentang osilasi. Gitu. Jadi, dia representatif terhadap ketiga soal ini, terutama soal 2 sama soal 3 itu tipe-tipe soal yang kalian wajib harus bisa. Jadi jenis-jenis kayak gini, soal tumbukan, terus soal osilasi. Ini soal-soal yang kalau waktu keluar di KSNP itu kalian wajib bisa. Soalnya sebenarnya caranya gitu-gitu aja. Oke, jadi mungkin aku mulai bahas dari nomor 2 dulu, yang paling gampang ya. Tuh. Kalau gini teman-teman, screenku kelihatan full apa ada abu-abunya gitu? Ada abu-abunya ya? Ada menu home insert-nya, Kak. Oh ya, Jadi aku ini ya. Ini udah aman? Masih ada, Kak. Oh, masih ada. Iya. Wait, wait. Kalau gini masih ada? Iya, sama kayak tadi, Kak. Oke, tapi masih kelihatan. Screenku yang tengah kelihatan jelas nggak? Iya. Oke, jelas, Kak. Oke, kalau nggak, kalau ketutupan bilang ya. Thank you. Sebentar, ini aku atur dulu paper size-nya. Nah, jadi di sini aku bakal bahas sambil aku ngerjain juga. Jadi kalian bisa ngikutin kayak jalan pikiranku juga bisa gitu. Oke, ntar aku screenshot dulu. Soalnya ini dan oke. Siap. Nah, jadi nomor 2 soal standar tumbukan. Jadi di sini kamu punya sebuah bola dengan massa M menumbuk batang pejal homogen dengan panjang L yang terletak di suatu meja licin. Bola awalnya bergerak dengan kecepatan VO, tegak lurus terhadap batang. Bola menumbuk batang pada jarak D dari pusat batang secara elastis. Nah, jadi karena batangnya batang linear homogen, kita gunakan momen inersianya 1/12 ml kuadrat, atau dengan kata lain, betanya 1/12. Nah, pertanyaan pertama adalah besaran apa saja yang kekal? Nah, besaran apa aja yang kekal berarti? Nah, di sini kita bisa coba baca dari soalnya ya. Nah, dari soalnya tuh bisa dilihat pertama, clue pertama adalah menumbuk. Nah, pada kasus tumbukan itu momentum bisa jadi kekal. Ada 2 jenis momentum kan ya.
Jadi pertama kita listing dulu deh, besaran itu ada apa aja sih biasanya yang dalam kasus tumbukan gini itu yang relevan besaran apa. Yang pasti kalian tahu kan ada besaran itu ada jenisnya momentum, yang biasanya ada kekekalannya kan momentum dan energi. Nah, momentum itu ada dua jenis kan, momentum linier dan momentum sudut. Nah, jadi besarannya ada tiga nih. Besarannya ada 1, ada 2, ada 3. Biasanya main-mainnya di sekitar sini aja. Nah, pada kasus soal-soal yang advance, itu bisa jadi ada besaran lain yang kekal. Tapi biasanya kalau kancah KSNP itu jarang. Nah, jadi yang pertama kalian pikir pasti ke sini kalau ditanya besaran kekal, harusnya otak kalian lanjutnya mikirnya ke sini. Nah, clue pertama itu dari kata ini, menumbuk. Menumbuk, jadi kalau menumbuk itu biasanya ada momentum yang kekal antara momentum linier atau momentum sudut. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalau momentum linier itu penting buat kalian menentukan kerangkanya apa. Jadi kalau kasus momentum linier itu kerangkanya apa yang penting. Kalau momentum sudut lebih kompleks. Jadi kalau momentum sudut itu kalian nggak bisa bicara tentang momentum sudut tanpa ada dua komponen. Yang pertama kerangkanya dan yang kedua adalah porosnya. Nah, biasanya orang tuh sering lupa nentuin porosnya. Soalnya kalau beda poros bisa jadi beda momentum sudutnya kekal atau enggak itu bisa jadi beda gitu. Nah, momentum sendiri itu kapan dia kekal? Momentum sendiri itu kekal ketika impulsnya 0. Nah, momentum linear kekal ketika impuls linearnya 0, momentum sudut kekal ketika impuls sudutnya yang dari luar 0. Nah, pada kasus kita ini pada kasus kita berarti kan kita punya ini awalnya si batang sama si bola gini kan. Dari luar kan nggak ada gaya apa-apa. Kalau kalian lihat tidak ada orang yang mendorong, nggak ada gesekan segala macam. Jadi tidak ada gaya eksternal. Karena nggak ada gaya eksternal berarti impuls linear eksternal itu impuls tuh rumusnya apa? Impuls kan rumusnya integral f dt kan. Kalau f-nya 0 otomatis impulsnya 0 kan. Jadi maka impuls linearnya 0 juga. Karena impuls linearnya dua-duanya 0, karena gayanya 0, maka impulsnya 0. Karena impulsnya 0, maka momentumnya kekal. Jadi karena itu maka yang pertama adalah momentum linear kekal. Nih. Yang selanjutnya kita cek momentum sudutnya. Nah, kalau momentum sudut itu tergantung kalian taruh porosnya di mana. Nah, karena di sini aku nggak bilang kalian taruh poros di mana, kalian asumsikan aja. Terserah kalian mau asumsi di mana. Nah, misal kalau dalam kasus ini biasanya paling sering orang bikinnya di tengah-tengah si batangnya. Ini poros kita misal. Jadi poros di tengah batang. Nah, karena porosnya di tengah batang, ini asumsi ya. Itu asumsi. Kenapa kita perlu asumsi? Karena nggak dikasih di soal. Nah, jadi karena porosnya di tengah, kita cek. Kalau impuls linear hubungannya sama gaya. Kalau impuls sudut hubungannya berarti hubungannya sama gaya tapi buat rotasi kan. Gaya buat rotasi berarti kan torsi. Berarti kita cek di sini ada torsi apa aja nih. Karena gaya dari eksternalnya 0, torsi dari eksternalnya otomatis 0 juga. Jadi torsinya 0, maka
impuls sudutnya juga 0. Kalau impuls sudutnya 0, berarti momentum sudut kekal. Ini dari mana sih? Ini tuh dari ini ya, by the way. Kenapa kalau impuls linear 0 maka Kenapa kalau impuls linearnya 0 maka momentumnya 0? Karena dari teorema impuls momentum kan kalian pernah tahu di pelajaran kelas 10 harusnya. Itu impuls sama dengan delta momentum. Kalau impulsnya 0, delta momentumnya 0. Delta momentum 0 berarti delta itu apa sih? Delta kan perubahan. Berarti tidak ada perubahan pada momentum kalau delta momentumnya 0. Berarti kalau tidak ada perubahan, berarti momentumnya tetap aja, berarti sama aja namanya kekal. Dengan cara yang sama juga sama. Jadi biasanya momen sudut itu J, itu delta L. Kalau momentum sudutnya 0, maka kalau impuls sudutnya 0, maka momentum sudutnya juga 0. Ini aku kotakin biar tidak lupa asalnya dari mana. Oke. Jadi ada 2 yang kekal, ternyata selanjutnya ke Selanjutnya energi. Nah, clue-nya dari mana kalau energi kekal apa enggak? Nah, biasanya kalau soal tumbukan clue-nya itu dari elastis apa enggak. Karena dia elastis, maka energinya kekal. Ini ya. Nah, jadi ini besaran apa aja yang kekal? Jadi ada ternyata momentum sudut, momentum linear, sama energi. Selanjutnya, berapa kecepatan akhir bola setelah menumbuk batang? Nah, ini udah tanya berapa nih? Jadi udah bukan soal teori lagi, udah soal itu kan. Nah, jadi sekarang kita mulai perlu nulis rumus-rumusnya. Nah, di sini mulai kerjaan di sini tadi kan pertama teori ya, berarti. Sekarang dari teorinya kita bikin jadi apa namanya? Kita bikin jadi persamaan. Nah, di sini kerjaan fisikanya. Nah, kalau kasus tumbukan begini berguna buat kalian selalu gambar sistemnya dulu kayak gimana. Biasanya kalau soal tumbukan tuh yang penting kalian gambar tuh posisi awal sama bukan posisi, kondisi sebenarnya. Kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kondisi awal, misal kondisi awalnya berarti kan si massa M ini punya kecepatan V0 gini ya. Terus si batangnya diem. Batangnya punya panjang L dan massa M. Nah, terus setelah tumbukan, nah kita kan nggak tahu ya mana diem mana gerak. Jadi pertama asumsikan dulu semuanya gerak lah. Jadi ini punya kecepatan jadi V, terus dia juga punya kecepatan jadi V kecil, dan dia punya kecepatan sudut rotasi omega gitu misalnya. Ini akhir tumbukan. Nah, dari sini, kondisi ini, kita bikin dulu perhukum kekekalannya. Kan kita udah listing nih, ada 3 tadi. Nah, jadi yang pertama momentum linear dulu. Momentum linear kekal. Jadi pakai hukum kekekalan momentum linear. Gitu. Hukum kekekalan momentum linear, itu berarti kan P awal sama dengan P awal itu biasanya tulisannya O sama dengan P akhir. Nah, P awalnya apa? Momentum awal linear apa? Nah, kalau linear berarti yang kita lihat gerakan gerak lurusnya aja. Contohnya, berarti kalau pada kasus awal, itu kan yang gerak berarti M doang. Berarti M ada kecepatan linear sebesar V0. Jadi M punya momentum linear M kali V0. Nah, kalau pada kondisi akhir, si M kecepatannya jadi V kan, bukan V0 lagi. Jadi momentum linearnya jadi MV. Nah, si M kecil, si batang, itu sekarang punya kecepatan V. Kita nggak tahu V kecilnya berapa, cuman kita mau cari. Nah, jadi ditambah MV gini. Nggak apa-apa ditulis aja dulu, nanti kita mau cari.
Selanjutnya, ini berarti persamaan pertama kita. Nah, selanjutnya hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kita tadi pakai porosnya terhadap tengah ini. Kalau terhadap titik tengah ini, berarti ya harus konsisten. Sekarang kita juga pakai porosnya terhadap titik tengah itu. Nah, momentum sudutnya ada apa aja? Momentum sudut itu berarti sebenarnya ada. Bentar, kita lihat dulu buat momentum sudut itu kan ada dua jenis ya. Sudut ada buat benda tegar dan buat partikel. Kalau buat partikel itu dia cuman massa dikali kecepatan dikali jarak tegak lurus terhadap porosnya. Kalau benda tegar itu dia ada dua komponen. Sama juga MVR-nya ada. Ini komponen geraknya, gerak pusat massanya, sama ditambah dengan komponen I omeganya gitu. Contohnya, kalau aku punya poros di sini, terus aku punya benda tegar misal segitiga gitu. Segitiganya pusat massanya di tengah sini bergerak dengan kecepatan V pusat massa gitu. Ini V pusat massa ya. Nah, terus dia juga berotasi dengan kecepatan sudut omega. Berarti dia punya dua momentum sudut. Ada momentum sudut akibat gerak pusat massanya terhadap porosnya. Jadi pusat massanya dianggap kayak partikel juga yang bergerak terhadap poros. Nah, tapi karena dia benda tegar, jadi nggak cukup cuman gerak pusat massanya doang. Kita harus take into account, kita harus pertimbangkan juga rotasinya dia terhadap pusat massanya dia. Omega terhadap PM. Nah, karena rotasinya terhadap pusat massa, moment inersianya juga terhadap pusat massa. Gitu. Oke. Nah, kita aplikasikan konsep ini ke soalnya berarti. Nah, berarti kalau kondisi awal dia punya momentum sudut awal yang ada gerak kan cuma si M. Berarti cuma dia. Nah, kebetulan M ini partikel, berarti pakainya yang gini. M punya massa M besar. Kecepatannya V0. Jarak terhadap porosnya, tadi kan poros di sini nih. Berarti jaraknya gini kan. Jaraknya berarti tadi kalau dari soal adalah panjangnya D. M V0D. Sama dengan MV. Nah, sekarang kalau di kondisi akhir, yang gerak kan ada banyak, ada dua sekarang. Si partikel massa M besar tetap punya momentum sudut, tapi sekarang kecepatannya doang kan yang ganti, besarnya dari V, V0 jadi V. Ditambah dengan momentum sudutnya si batang. Nah, momentum sudutnya si batang itu ada dua komponen. Karena batang kan benda tegar. Jadi ada komponen M, VPM. VPM-nya berarti V ya. Dikali R. Nah, tapi R-nya kita kan ambil porosnya di pusat massanya si batang kan. Jadi R-nya 0 ditambah dengan I omega. Nah, karena ini 0, jadi ini dikali jadi 0 ya. Jadi sisa momentum sudutnya MV0D sama dengan MVD ditambah I omega. I-nya berapa? I-nya 1/12 ml kuadrat. Menjadi persamaan. Nah, selanjutnya kalau kalian perhatikan, kalau kalian ngerjain soal fisika, terus kalian kan berarti mau nyari besaran kan, nyari variabel kan. Berarti tetap pakai aturan aljabar, jangan lupa. Nah, kalian biasanya bakal dapat sistem persamaan gini. Kamu punya beberapa persamaan yang menghubungkan antara apa yang kamu mau cari gitu. Nah, pada kasus ini, kita kan ada berapa yang kita tidak, kita punya dua persamaan kan, ada dua persamaan. Nah, kita punya berapa yang nggak diketahui. Nah, yang nggak diketahui kan berarti V besar, V kecil, sama omega. Jadi ada tiga yang tidak diketahui, sementara persamaan kita baru dua. Jadi sekarang kita mau cari satu lagi persamaannya biar jumlah yang tidak diketahui itu sama dengan jumlah persamaannya. Persamaan dari mana? Dari hukum kekekalan lagi. Tadi kan kita punya tiga besaran nih yang kekal. Nah, dari tiga besaran yang kekal, kita bisa dapat tiga persamaan. Tadi kan udah dapat hukum kekekalan momentum linier, hukum kekekalan momentum sudut. Yang terakhir yang kita belum pakai berarti hukum kekekalan energi.
Dua kali energi berarti kan energi awal sama dengan energi akhir gitu ya. Energi awal apa? Energi awal berarti kan ya yang gerak cuma satu, cuma ada energi kinetiknya si M besar, setengah MV0 kuadrat. Nah, di akhir yang gerak kan banyak, ada dua. Yang pertama si partikel M besar, setengah MV kuadrat, ditambah si batang. Nah, si batang juga energinya sama, berarti kayak momentum sudutnya, yaitu komponen pusat masanya, kita anggap pusat masanya sebagai partikel, setengah mv kuadrat. Ya, ini kita pusat masanya kita anggap partikel, ditambah dengan gerak rotasi terhadap pusat masanya. Gerak rotasi terhadap pusat masanya itu setengah I omega kuadrat. Ini komponen. Ini berarti gerak pusat massa. Ini rotasi pusat massa. Rotasi terhadap pusat massa. Nah, ini persamaan ketiga kita. Kalau kalian perhatikan, sekarang kita variabelnya ada 3 yang nggak diketahui, V besar, V kecil, sama omega, dan persamaannya juga pas 3. Jadi kita udah bisa selesaikan. Nah, sekarang mulai kerjaan matematikanya. Fisikanya udah selesai sebenarnya. Jadi kalau kalian misal ngerjain soal kayak gini ya, nanti di KSNP, kalau pas soalnya uraian, nah itu kalian eh, yang pasti seenggaknya kalian tulis dulu persamaannya kayak gini. Soalnya kalau ini udah ditulis, kalian udah bisa dapat poin seenggaknya. Nah, sekarang mulai kerjaan matematikanya, kita berarti mau selesaikan nih ketiga persamaan biar dapat kecepatan akhir bola. Berarti si V besar berarti kan. Nah, di sini kan masalahnya si energi itu kuadrat. Jadi susah kalau masalah kuadrat. Jadi kita mau ilangin dulu nih kuadratnya gimana caranya. Nah, jadi kalau kayak gini biasanya kita bisa eh sebentar. Kita bisa menyederhanakan dia. Enaknya apa ya yang kita ini? Oh, ini. Kita kan pengen carinya V ya, berarti eh, omega. Ini yang energi kita uraikan dulu jadi setengah mv0 kuadrat min v kuadrat. Sorry, agak turun sedikit. Yang v kuadratnya aku pindah ke kiri, ditambah, sorry. Nih, oke. Apakah ada yang bisa aku lakukan? Oh iya, ini. Nah, sekarang aku pengen substitusi si omega dengan V. Aku pengen cari hubungannya antara omega dengan V kecil. Nah, untuk itu persamaan 2, ini persamaan 3 ya. Nah, persamaan 2 aku ubah bentuknya jadi M V0
min V sama dengan 1/12 M kuadrat omega dibagi D. Nah, persamaan 1 aku juga bisa ubah jadi MV0 min V sama dengan MV. Nah, sekarang aku substitusikan ini. Ini aku gabungin. Jadi MV sama dengan 1/12 ml kuadrat ya per D. Nah, dari sini aku dapat omega sama dengan D per L kuadrat V. Gini. Mana ya? Nah, dari sini aku substitusikan balik ke persamaan 3. Persamaan 3 itu jadi setengah M besar V0 kuadrat min V kuadrat sama dengan setengah M V kuadrat plus 1/12 M L kuadrat. Omeganya kita substitusikan ini. Ini ya. Oke, kita bisa sedikit sederhanakan ini jadi setengah M V kuadrat. Ini kita kumpulin jadi 1. Jadi D kuadrat per L kuadrat. Nah, ini persamaan 3. Nah, biar ngilangin kuadratnya, aku mau bagi persamaan 3 dengan persamaan 2. Persamaan 1. Persamaan 3-nya kan tadi apa? Setengah M V0 kuadrat min V kuadrat sama dengan setengah M V kuadrat 1 plus D kuadrat per L kuadrat. Ini aku mau bagi dengan persamaan 1. Persamaan 1 itu M V0 min V sama dengan MV. Nah, kita coret M-nya. Ini 1/2 kita coret. Nih ya, gini ya. Ini M-nya kita bisa coret. V-nya kita bisa coret juga. Nah, V0 kuadrat min V kuadrat itu kan V0 min V plus kali V0 plus V. Jadi ini kita bisa coret juga. Jadi sisa V0 plus V sama dengan V1 plus D kuadrat per L kuadrat. Ini. Oke. Nah, ini jadi persamaan 4. Jadi karena ini udah nggak ada kuadrat-kuadratnya, persamaan 4 ini bisa jadi pengganti persamaan 3. Jadi sekarang kita mainnya persamaan 1, 2, 4 aja. Nah, dari sini kita bisa langsung cari hubungannya ini. Berarti kan dari persamaan 1 kita dapat V0, sorry. Dari persamaan 1 itu kita ubah lagi jadi V0 min V sama dengan M per M V ya. Wait. Ya. Nah, ini kan berarti tinggal kita substitusikan V dari sini. Tahu bentar. Enaknya gimana ya? Kita bisa cari V kecil dulu. Atau mau langsung cari V besar. Kita cari V besar dulu aja. Nah, persamaan 1 aku bisa ubah. Persamaan 4 dulu aja. Persamaan 4 aku atur ulang jadi jangan ding. Ya udah, persamaan kita cari V kecil dulu aja. Sama aja. Persamaan 1 aku ubah jadi V0 min V sama dengan M per M V kecil gitu. Nah, sekarang aku eliminasi V besarnya.
Aku jumlahin. Jadi ini 2V0 sama dengan 1 plus M per M plus D kuadrat per L kuadrat. V. Gini. Dari sini aku dapat V-nya sama dengan 2V0 per 1 plus M per M plus D kuadrat per L kuadrat. Nah, dari sini, ini kan kecepatan akhir pusat massa si batang. Ini kita bisa cari V besarnya. V besar itu Oke. Ini V-nya terus kita punya persamaan aja deh. Dari persamaan 4 kita bisa dapat V besarnya. Oke. Ini persamaan 4 kan tadi ya. Berarti V besar sama dengan V kali 1 plus D kuadrat per L kuadrat min V0. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. V tadi apa? V tadi kan 2 V0 per 1 plus M per M D kuadrat plus D kuadrat per L kuadrat min V0. Nah, kita samakan aja penyebutnya. Samakan penyebutnya, jadi, sorry, ini ada 1 plus D kuadrat per L kuadrat. Jadi 2 plus 2D kuadrat per L kuadrat min 1 min M per M min D kuadrat per L kuadrat per 1 plus M per M plus D kuadrat per L kuadrat V0. Nah, ini 2 kurang 1, 1. 2 kurang 1 jadi D kuadrat per kuadrat min M per M. Dibagi 1 plus M per M plus D kuadrat per L kuadrat. V0. Ini V-nya udah dapat. Aduh. Aku pakai kotak aja deh. Kita kotakin dulu. Nah, dari omega juga kita bisa dapat, dari V sama dengan apa tadi? 2V0 per 1 plus M per M plus D kuadrat per L kuadrat. Kita bisa dapat omega. Kan kita tahu omega itu sama dengan, mana tadi omega? Nih, omega sama dengan dV per L kuadrat. dV per L kuadrat. Ini kita bisa tulis omega sama dengan D2D per L kuadrat V0 per 1 plus M per M plus D kuadrat per M. Jadi udah selesai sebenarnya soalnya. Berapa kecepatan akhir bola, ini berarti V. Berapa kecepatan pusat massa batang dan kecepatan rotasi, ini V sama omega. Nah, terakhir, berapa impuls yang diberikan? Kurang satu lagi. Impuls yang diberikan. Nah, impuls itu apa sih? Impuls yang diberikan bola kepada batang. Impuls tadi dari teorema momentum impuls. Impuls berarti kan sama dengan delta momentum.
yang diberikan bola kepada batang. Jadi perubahan momentumnya si batang kan. Impulsnya pada si batang, ya perubahan momentumnya si batang dong. Si batang berarti awalnya momentumnya apa? Awalnya kan, momentum perubahan delta itu kan berarti momentum batang akhir dikurangi momentum batang awal. Momentum batang akhir berarti dia punya kecepatan sebesar mv kan, dikurangin kecepatan dikurangin momentum awalnya dia diam, jadi momentumnya pasti 0. Jadi impuls batang ini dia besarnya m dikali v-nya. V-nya apa tadi? 2 v0 per 1 plus m per m d kuadrat per l kuadrat. Nah, ini jawabannya yang buat poin D. Oke, sudah deh. Nomor 2 itu. Cukup rutin. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Sebelum aku lanjutkan. Jadi kalau aku rekap, mungkin rekap matematikanya ya, alur kerja ini gimana sih? Yang paling penting dan yang paling utama kalau kalian ngerjain soal fisika dan soalnya uraian, itu yang pasti kalian perlu tulis ini dulu. Hukum apa aja yang berlaku dan persamaannya bagaimana. Itu fisikanya esensinya di situ, yang paling utama di situ. Matematikanya urusan belakang lah. Kalau ini benar, kalian seenggaknya biasanya udah bisa dapat 1/3 sampai setengah poin sendiri lah. Atau 1/4 kalau agak pelit. Nah, baru sisanya aljabarnya. Aljabar ini sebenarnya bisa panjang kalau kalian nggak punya strategi. Jadi di sini kan strateginya adalah cari satu dulu. Jadi misal nih, kamu disuruh, berarti kan ada 3 variabel nih. Kalian fokus dulu mencari satu dulu yang penting gitu. Nah, berarti pertama, kalau kasus kayak gini berarti kita bisa eliminasi atau substitusi. Di sini pertama aku substitusi dulu nih. Omega aku substitusi sama V. Nah, jadi semua yang ada omeganya ubah ke V semua deh, gampang. Nah, jadi kasusnya yang di energi punya ini diubah omeganya jadi V. Jadi hubungan sama V, jadi kayak gini. Nah, sisa berarti V sama V besar kan, karena yang mau dicari. Ya udah, tinggal eliminasi aja. Kalau tinggal 2 gitu paling enak eliminasi. Nah, aku dari persamaan, ini kan persamaan energi ya tadi. Terus dibagi, jadi persamaan baru nih. Nah, persamaan baru ini juga kemudian kita bisa eliminasi dengan persamaan 1. Kenapa pakai persamaan 1? Soalnya kan di sini sisa V besar, V kecil. Yang ada V besar, V kecilnya yang lain kan cuma persamaan 1 kan. Jadi kita pakai persamaan 1, kita atur biar bisa eliminasi. Ini saling habis berarti V-nya kan. Nah, dari situ sisa V kecil, ya udah dapet deh V kecilnya berapa segini. Dari situ kalau udah dapet 1, yang ke bawah-bawahnya lebih gampang lagi. Tinggal substitusi-substitusi aja. Dari sini kita dapat V besarnya segini, dan cari omega bahkan lebih gampang lagi, tinggal substitusi aja. Omega sama dengan D per L kuadrat kali V. Nah, terakhir soal impuls, jangan lupa impuls itu delta momentum. Jadi kalau ditanya perubahan diberikan bola kepada batang. Jadi batang dapat perubahan momentum kan akibat bola. Nah, ya udah karena cuma ada satu benda yang mengontak si batang, jadi ya udah berarti otomatis impuls dari si bola itu ya impuls yang diterima si batang. Nah, berarti impuls yang diterima si batang sendiri dari teorema impuls momentum kita tahu sama dengan perubahan momentum si batang. Kita tahu perubahan momentum si batang dari mana? Kan kita udah tahu, masanya kita tahu, kecepatannya kita tahu di awal dan di akhir. Jadi udah deh, langsung kita bisa dapat berapa impulsnya. Jadi alurnya seperti itu. Sedikit trivia mungkin ya. Jadi persamaan yang 4 ini persamaan keempat ini sebenarnya kita bisa juga dapat dari restitusi. Nah, hasilnya akan sama aja kalau kalian pakai restitusi atau enggak. Tapi sebenarnya ya, jadi kamu bisa dapat juga dari restitusi biasanya.
bisa kalian buktikan sendiri. Oke, mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau dicatat boleh. Aku encourage kalian buat tulis ulang gitu, apa yang di sini. Coba kerjain ulang secara singkat aja, kayak biar kalian dapat gambarannya itu ini kemana sih gitu. Itu. Aku kasih waktu mungkin 10 menit buat kalian nyatet. Nah, mungkin habis itu kita bahas bisa bahas nomor 3 itu agak panjang, tapi kayaknya nggak apa-apa. Kita bahas nomor 3 aja. Masih sempat 1 jam lagi. Oke, silakan 10 menit aku kasih waktu ya buat nyetok. Mungkin aku kasih tunjuk yang ininya, sisanya kalian bisa coba cari sendiri ya. Ini kan dasarnya nih berarti dari sini. Sampai jam 2 ya. Silakan dicoba dicatat dulu. Yang nomor 1 kenapa? Ini kamu tanya atau menyatakan? Nomor 1 belum dibahas, baru nomor 2. Belum ya, nomor 1 emang belum dibahas.
Oke, kita lanjutkan ya. Buat nomor 3 dulu. Ya, 3. Nah, ini soal rotasi dan osilasi juga. Nah, di sini aku udah kasih clue tentang osilasi ya. Tentang gimana cara buat dia bisa jadi persamaan osilasi. Jadi pada dasarnya osilasi itu kan soal osilasi itu kamu disuruh mencari persamaan osilasi. Dari persamaan osilasi kamu nanti bisa dapat omeganya gitu. Bisa dapat solusinya kayak gimana persamaan osilasi. Jadi tujuannya dari nomor 3 itu sebenarnya. Soalnya ketinggalan. Nah, tapi di sini soalnya aku tuntun kalian buat cari dulu persamaan osilasinya apa. Pertama persamaan gerak dulu. Terus posisi seimbang, terus persamaan osilasinya, dan kemudian periode osilasi. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke. Nah, pertama persamaan gerak dulu. Jadi kalau cari persamaan gerak, biasanya kita mulai dari hukum Newton. Nah, pertama tinjau dulu per benda, bikin diagram bebasnya. Nah, pertama masa M dulu, berarti dia punya dua gaya, ada Mg dan T tegangan tali. Nah, terus kedua si masa benik M ini. Benik M ini dia masanya Mg, punya berat Mg berarti ke bawah, sama dia punya tegangan tali, tegangan talinya. Tali ini kan terlilit ke sepanjang ini, ke sepanjang bola ini, ke sepanjang cincin ini. Jadi dia arahnya tangensial, tegak lurus terhadap jari-jari dari cincinnya. Nah, terus di sudut antara vertikal sama jari-jari ini, itu adalah theta. Ini T juga. Nah, sebenarnya juga ada gaya normal. Gaya normalnya arahnya ke dalam harusnya ya. Nah, cuman di sini kita sebenarnya nggak akan pakai gaya normal ini gitu. Nah, terus berarti kalau si massa kecil M ini, dia punya percepatannya berarti ke atas ke bawah kan, A gitu. A ini kita bisa nyatakan dalam eh, posisinya si massa ini. Misal posisinya itu Y itu diukur dari ini poros katrol ke posisinya M. A itu berarti kan berdasarkan kalkulus kita bisa dapat, sorry ya, poin A ya. A itu sama dengan Y double dot. Atau dengan kata lain D kuadrat Y dt kuadrat. Nah, jadi kita bisa tulis sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya ada apa aja? Ada T sama MG. A-nya kan aku ambil arahnya positif ke bawah nih. Acuannya ke bawah. Jadi yang ke bawah positif. MG, MG ke bawah positif. Min T, T ke atas jadi negatif. Sama dengan MA. A-nya aku substitusi jadi Y double dot. Nah, jadi ini persamaan satu. Selanjutnya untuk yang massa M, itu sama juga pakai sigma F sama dengan MA. Tapi A-nya apa? A-nya berarti kan percepatan tangensialnya kan. Nah, percepatan tangensial itu kita bisa tuliskan kalau itu theta berarti A sama dengan R kali theta double dot. Atau R kali, mungkin kalau kalian lebih familiar, R kali alpha gitu. Nah, jadi sigma F-nya ada apa aja? Sigma F-nya ada T, yang arah tangensial berarti ada T, tangensial ya maksudnya ini, T dikurangi dengan MG. Tapi MG-nya perlu diuraikan dulu, yang ke arah tangensial berarti ke arah sini kan. Berarti ini theta, berarti MG, sorry. Ini theta, berarti MG sin theta.
sama dengan M kali R theta double dot. Ini persamaan dua. Nah, dua persamaan ini adalah persamaan geraknya. Ini dan ini. Oke, kita lanjut ke cari posisi timbang. Nah, kalau cari posisi timbang itu syaratnya apa? Syaratnya sebenarnya yang penting semuanya diem, semuanya setimbang. Atau dengan kata lain, eh, Y double dot sama dengan 0, theta double dot juga sama dengan 0. Tinggal masukin aja ke persamaannya. Berarti persamaan 1, MG min T sama dengan 0. Terus persamaan 2, T min MG sin theta sama dengan 0. Nah, ini pada theta sama dengan theta 0 ya. Yang aku masukin theta 0. Nah, ini tinggal kita eliminasi, kita jumlahin aja persamaannya jadi MG min M, ini harusnya yang besar ya. Kayak gini. Nah, jadi jadi kita dapat sin theta sama dengan M per M. Atau dengan kata lain, theta 0 sama dengan arc sin M per M. Cos theta berarti cos theta 0 berarti kita bisa cari dari 1 min sin kuadrat theta 0 di akar theta 0 sama dengan 1 min M kuadrat M kuadrat di akar. Nih. Nah, posisi timbangnya udah ini. Kita udah dapat. Selanjutnya, bagian selanjutnya, kita disuruh cari tentukan persamaan osilasi sudut kecil dari sistem terhadap titik setimbang. Nah, cara cari persamaan osilasi sudut kecil itu gimana? Nah, jadi caranya adalah kalian kasih simpangan. Jadi theta, kalau ketika setimbangan theta, theta sama dengan theta 0. Nah, ketika kasih osilasi berarti kasih tambah simpangan, tambah delta theta. Ini simpangan. Ini setimbang. Ini posisi setimbang. Nah, sebenarnya tinggal gitu aja. Jadi nanti, tapi semuanya diganti gitu. Jadi theta double dot. Berarti kan theta 0 double dot ditambah delta theta double dot. Tapi karena ini kan eh, konstan, jadi theta double dot, theta 0 double dot sama dengan 0. Jadi ini delta theta double dot. Terus sin theta juga sama dengan sin theta 0 plus delta theta. Nah, tapi karena pakai simpangan kecil ya, jadi delta theta itu kecil. Jadi ini kita bisa pakai pendekatan jadi sin theta 0 tambah cos theta 0 delta theta. Sama juga buat cos theta sama dengan cos theta 0 plus delta theta itu jadi sin cos theta 0 min sin theta 0 delta theta. Oke. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan dari persamaan gerak itu masih ada Y. Nah, kita perlu cari dulu hubungannya theta sama Y. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau misal ini kan satu tali ya, berarti panjangnya kan konstan. Jadi ketika si M kecil ini turun sebesar delta Y gitu misal, maka dia akan berputar sebesar
berputar sesal delta theta. Nah, hubungannya apa? Delta J ini panjangnya berarti sama dengan panjang rotasinya dia kan. Jadi di sini kita dapat delta Y sama dengan R delta theta. Nah, jadi sama juga Y nanti kita tulis sama dengan Y0 plus delta Y. Nah, kalau kita turunin Y double dot berarti sama dengan delta Y double dot. Berarti kita dapat di Y double dot, masukin delta Y double dot berarti R delta Y delta theta double dot. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan geraknya. Persamaan pertama tadi apa? Mg min T sama dengan M Y double dot. Y double dotnya jadi R delta theta double dot. Persamaan kedua itu T min Mg sin theta sama dengan M M R delta theta double. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Kita dapat Mg min Mg sin tetanya kita substitusikan. Sin theta 0 plus cos theta 0 delta theta sama dengan M plus M R kali delta theta double dot. Nah, sin theta 0 kita tahu sama dengan M per M kan. Kita substitusikan jadi Mg min Mg kali M per M plus Mg cos theta 0 delta theta sama dengan M plus M kali R delta theta double dot. Nah, ini M-nya coret, sisa Mg min Gm ya habis ya, sama aja. Jadi kita dapat Mg, cos theta-nya tadi apa? Cos theta-nya 1 min M per M kuadrat pangkat setengah delta theta sama dengan M plus M R delta theta double dot. Nah, ini ada minnya, sorry, jangan lupa. Nah, ini jadi kita bisa sederhanakan, kita pindah ke kiri. Jadi delta theta double dot sama dengan M kuadrat min M kuadrat per M kuadrat pangkat setengah kali G per R. Ini kita bisa rapihin lagi, jadi akar M min M per M plus M kali G per R. Nah, kali delta theta min. Nah, ini itu berarti kecepatan sudut osilasinya, omeganya, kuadrat, sorry. Nah, kuadrat berarti sama dengan G per R akar M min M kecil, M plus M kecil. Dari sini kita bisa dapat kan T itu sama dengan 2pi per omega ya. Jadi kita dapat T-nya 2pi R per G akar, sorry, M min M per M. Nah, ini jawabannya. Ya, ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin aku agak cepat tadi bahasnya jadinya ya. Nah, kita masih bisa sempat bahas nomor 1 berarti guys. Kalian sebelumnya bisa coba kerjain lagi ini. Setelah aku bahas ya, coba kalian kerjakan lagi. Terus dalam waktu ya mungkin 10 menit cukup atau 15 menit. 10 menit aja lah ya. 10 menit. Coba dikerjain lagi. Sampai dapat hasil yang sama.
Ya, oke, silakan. Ini dasarnya dari sini. Aku share yang ini aja ya. Kalian coba cari ke bawahnya sendiri. Oke, silakan dicoba ya guys. 10 menit. Sampai 14.25.
Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang nomor 1. Oke.
Oke, sebuah rantai bermassa M digantung pada antara dua dinding. Kedua ujung dari rantai terletak pada ketinggian yang sama. Rantai membuat sudut theta terhadap dinding. Tentukan bentuk rantai. Oke, jadi ini massanya M. Harusnya ada panjang juga ya. Kayaknya harusnya bentuk panjang. Tapi kalau nggak ada ya kalian asumsikan dulu aja. Sementara panjangnya L gitu misalnya. Nah, berarti sekarang diminta cari bentuk rantainya kayak gimana. Nah, ini soalnya emang agak tricky, perlu kalkulus. Karena rantai itu benda yang kontinu ya, dia bukan partikel kan. Nah, berarti soal yang benda kontinu gini, kalian perlu bagi-bagi dulu si bendanya jadi potongan-potongan kecil, biar kalian bisa anggap jadi partikel. Jadi dalam cincin yang panjang itu, dalam rantai yang panjang itu, kalian potong dulu misalnya segini, terus kalian lihat nih. Nah, di sini dia ada potongan DM misalnya. Nah, beratnya DM, dia dapat gaya berat DM, terus dia dapat gaya T misal, dengan tali T. Ke sana, misal sudut kayak gini ya, misal sudutnya alfa gitu. Terus dapat juga tegangan tali ke sini, T gitu. Nah, T di sini sama T di sini ini beda ya. Jadi ini T misal X-nya ambil dari sini deh. Ini TX plus DX. DX itu panjangnya ini DX. Ini jaraknya X gitu ya. Terus ini TX gitu. Nah, karena dia statis, jadi sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F-nya itu ada apa aja? Nah, kita sama kayak biasanya, kita tinjau eh, sumbu X sama sumbu Y misal. Berarti eh, mungkin T itu kita bisa bagi jadi dua ya, jadi dua komponen. T itu bisa jadi ada TX, T komponen X sama T komponen Y. Nah, kalau pada sigma Fx itu kan sama dengan 0, gayanya cuma ada TX. X plus DX dikurangi TX yang arah X sama dengan 0. Nah, TX, X plus DX sama dengan TX dx. Nah, berarti TX itu konstan. Berarti TX itu konstan. Nah, selanjutnya sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY ada apa aja? Tadi kalau kita lihat ada berarti DMG, ada T, ada T gini ya. T misal berarti apa ya? T TY gitu kali ya. TY X plus DX yang arah Y tapi dia hapus tuh. Sama sebentar. Kalau di situ berarti sama TY X. Berarti TY X plus DX min TY X sama dengan DMG kan. Atau min DMG sama dengan 0 gitu. Jadi D TYX plus DX min TYX sama dengan DMG. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai DTY. Nah, terus DM itu kita bisa uraikan jadi lambda kali DL. Oke. Nah, DL ini apa? DL itu panjang segmennya. Panjang segmennya berarti kan kita bisa tuliskan DY kuadrat plus DX kuadrat di akar. Nah, tapi kita bisa tuliskan lagi biar pakai DX saja. Jadi sama dengan 1 plus DY kuadrat per DX kuadrat. Atau dengan kata lain DY per DX kuadrat.
Oke, ini substitusi. Ini. Nah, kita dapat dy dx sama dengan lambda g akar 1 plus dy dx. Nah, kalau kalian perhatikan, misal ini t ya. Berarti ini ty, ini tx. Ini sudut alfa. Nah, sudut alfa itu kan bisa ditulis, misal tan alfa itu kan sama dengan dy dx kan. Tahu dengan kata lain tan alfa itu juga ty bagi tx. Nah, jadi kita bisa tuliskan ty sama dengan tx dy dx. Nah, kalau kita turunin ini, dy dx sama dengan, tx-nya kan konstan, y kuadrat y dx kuadrat. Nah, jadi ini kita bisa substitusikan ke persamaan di atas tadi. Jadi, tx d kuadrat y dx kuadrat sama dengan lambda g akar 1 plus dy dx kuadrat. Nah, ini kita bisa integralkan. Ini kan berarti dy dx dibagi akar 1 plus dy dx kuadrat sama dengan lambda g per tx dx. Nah, ini kita bisa integralkan. Nah, integral 1 plus x kuadrat dx itu kita bisa tuliskan sebagai, nah mungkin kita coba cari ya. Aku nggak kasih clue ya. Nah, kita kalau ini kan ada internet, kita bisa coba cari integral 1 akar 1 plus x kuadrat. Nah, integral 1 plus x kuadrat itu adalah arc sin hiperbolik. Integral 1 x kuadrat dengan arc sin hiperbolik x plus c. Nah, berarti dengan kata lain ini integralnya sama dengan arc sin hiperbolik dy dx sama dengan lambda g tx plus c. Ini. Atau dy dx sama dengan sin hiperbolik lambda g, ini ada x-nya. Nah, kita bisa integralin lagi dx-nya. dy sama dengan sin hiperbolik lambda gx per tx plus c integralkan terhadap dx. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai ini y sama dengan integral sin hiperbolik itu tx per lambda g cos hiperbolik lambda gx per tx plus c tambah d misal konstantanya gitu. Nah, di sini emang agak susah, jadi nggak apa kalau misal ini apa namanya kalian belum ini, ya ini soal anggap aja soal bonus gitulah buat melatih
menambah ilmu baru. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama dengar, itu ada namanya sin hiperbolik sama cos hiperbolik. Jadi di sini sekalian aku kenalin ya. Jadi sin hiperbolik, ya itu sebenarnya mirip-mirip mirip-mirip sin lah. Sin hiperbolik kalau diturunin terhadap x, dia jadinya cos hiperbolik. Sama juga cos hiperbolik kalau diturunin jadinya sin hiperbolik. Ini. Oke, itu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu alasannya kenapa eh, sin hiperbolik kalau diintegralin jadi cos hiperbolik. Tuh. Ya kan sin anti turunan. Kalau kamu coba turunin ini, nanti pasti kamu dapatnya ini. Sorry, integral kan anti turunan. Kalau kamu turunin ini, kamu dapatnya ini kan pasti. Itu, itu deh. Oke, mungkin itu eh, bisa kalian coba lagi ulangin ngerjainnya. Mungkin ya emang agak susah, tapi boleh dicoba. Nah, di sini konsep penting yang sebenarnya aku mau kenalin itu konsep ini partisi tadi. Kadang-kadang di soal OSP itu muncul yang soal-soal rantai, soal-soal fluida mungkin gitu ada. Biasanya rantai sih kalau di soal-soal OSP. Nah, soal-soal rantai itu kamu nggak bisa ngerjainnya rantainya jadi satu barang gitu biasanya. Terutama kalau rantainya bergerak ya, apalagi kalau rantainya gerak, itu kamu perlu ngerjainnya per elemen gitu biasanya. Gitu. Nah, jadi penting buat kenalin kalian tentang konsep mempartisi ini. Gitu. Jadi kalian dari benda yang besar gini, kalian potong kecil dulu, terus kamu analisis yang kecil ini. Nah, nanti kamu dapatnya dalam bentuk persamaan diferensial kayak gini nanti. Nah, terus dari persamaan diferensial ini biasanya bisa kamu integralin buat dapet jawabannya. Oke, mungkin bisa dicoba dulu 10 ya 10 menit, terus habis itu kita siap-siap buat selesai. Silakan guys.
Oke, udah 10 menit ya. Nah, jadi mungkin itu hari ini. Nah, besok sebelum kita akhiri, mungkin aku pengen tanya dulu teman-teman, besok ada request nggak pengen belajar apa? Oke, kalau ada yang mau request, mau belajar apa gitu? Yang kalian rasa kalian belum terlalu menguasai, boleh. Soal tadi dari soal tadi kan mungkin kayak ketahuan, oh aku belum bisa banget di apa gitu. Mungkin kalian pengen lebih tahu. Nanti aku coba kasih teorinya, terus kita nanti latihan soal. Mungkin sistemnya gitu. Kalau enggak nanti aku coba review dari jawaban pretest kalian. Nanti aku lihat kira-kira kalian butuh yang mana sih gitu. Gitu ya. Tapi kayaknya kalau menurut kalian soal 2 sama 3 tadi susah, kita mending fokus ke tipe-tipe soal kayak gitu dulu. Yang soal-soal yang standar-standar dulu aja yang harus bisa lah gitu. Itu ya. Oke, ya udah kalau ada yang mau ditanyakan aku tunggu bentar. Kak, Gimana? ya Kak, soal nomor 2 dan 3. Soalnya aku yang materi yang kayak maksudnya materi itu masih ada yang belum menguasai. Materi dasarnya lah. Baru materi dasar belum mendalami banget. Oke kalau gitu. Ya udah kalau gitu itu ya. Yang lain nggak apa-apa, aman ya yang lain. Kalau misal ada yang mau lebih advance juga nanti aku bisa kasih mungkin soalnya 1 2 gitu. Gitu. Ya udah, kalau gitu mungkin itu aja dari aku. Mungkin sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu hari ini bisa berguna buat teman-teman semua dan buat saya juga sendiri. Oke, berdoa mulai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih di sini sampai 14.57 mungkin. Aku tunggu teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan guys, kalau mau keluar.